kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi Pancasila tentang pengamalan Pancasila. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Norma Ananda Febriani, NIM 2020310095. Yang kedua ada Muhammad Ainul Lutfi, NIM 2020310096. Yang ketiga ada Wafiqul Azmi Zulfa, NIM 2020310097. Dan yang terakhir ada Sonia Nabila Fahmi dengan NIM 2020310100. Materi yang pertama yaitu tentang makna sila-sila Pancasila. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Butir-butir pengamalan Pancasila yang sesuai masing-masing sila yaitu yang pertama ada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa ini memiliki beberapa butir pengamalan Pancasila. Yang pertama ada bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang mengukut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir ada tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir-butir pengamalan Pancasila pada sila kedua ini yaitu yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban hak asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Selanjutnya ada Persatuan Indonesia. Butir-butir pengamalan Pancasila pada sila ketiga ini yaitu yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir-butir pengamalan pada Pancasila sila keempat ini yaitu yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Selanjutnya, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Selanjutnya, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan,
mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, dan yang terakhir memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah. Selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir-butir pengamalan Pancasila, sila kelima ini yaitu yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, dan yang terakhir melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafiqul Azmi Zulfa, NIM 2020-3197. Sini saya akan menjelaskan tentang pola pedoman pelaksanaan pengamalan Pancasila. Pola pedoman pelaksanaan pengamalan Pancasila dilakukan agar Pancasila sungguh-sungguh dihayati dan diamalkan oleh segenap warga negara, baik dalam kehidupan seseorang maupun dalam kehidupan masyarakat. Jalur yang digunakan dalam pelaksanaan pengamalan Pancasila. Yang pertama, jalur pendidikan. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam pengamalan Pancasila, baik pendidikan formal atau non-formal. Keduanya sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Yang kedua, jalur media massa. Peranan media massa sangat menjanjikan karena pengaruh media massa dari dahulu sampai sekarang sangat kuat, baik dalam pembentukan karakter positif maupun negatif. Sasaran media massa sangat luas, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Sosialisasi melalui media massa begitu cepat dan menarik sehingga semua kalangan bisa menikmati. Yang ketiga, jalur organisasi sosial politik. Pengamalan Pancasila harus diterapkan dalam setiap elemen bangsa dan negara. Organisasi sosial politik adalah wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya, peran, dan tanggung jawabnya. Sehingga segala unsur-unsur dalam organisasi sosial politik harus mengikuti pedoman pengamalan Pancasila. Kemudian dalam pelaksanaan pengamalan Pancasila harus menciptakan suasana yang menunjang. Yang pertama, kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, aparatur negara. Rakyat hendaklah berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana dan keadaan yang mendorong pelaksanaan pedoman pengamalan Pancasila. Dan aparatur pemerintah sebagai pelaksanaan dan pengabdi kepentingan rakyat harus memahami dan mengatasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, kepemimpinan dan pemimpin masyarakat. Peran kepemimpinan dan pemimpin masyarakat, baik pemimpin formal
maupun informal sangat penting dalam pelaksanaan pedoman pengamalan. Mereka menyampaikan bagaimana pola dengan pelaksanaan pedoman pengamalan Pancasila dan menyuruh bawahan atau umatnya untuk mengikuti pola pedoman pelaksanaan pengamalan Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Lutfi, NIM 96. Oke, akan saya lanjut. Pengamalan Pancasila secara subjektif dan objektif. Pengamalan secara objektif itu adalah dengan melaksanakan dan menaati peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum negara yang berlandaskan Pancasila. Dan yang kedua, pengamalan secara subjektif. Pengamalan secara subjektif itu adalah dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila yang berwujud norma etik secara pribadi atau kelompok dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun contoh pengamalan Pancasila sebagai dasar negara yaitu bentuk negara kesatuan tes demokratis. Dan ada juga hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umum. Ini telah diatur dalam pasal 33 UUD 1945 yang merupakan perwujudan demokrasi ekonomi dalam hukum dasar, yakni perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, sifat hubungan dalam masyarakat Pancasila. Dan yang ketiga, sikap dasar pengamalan Pancasila. Dan yang keempat, pedoman pengamalan Pancasila. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sonia Nabila Fahmi. Perkenalkan, nama saya Sonia Nabila Fahmi, NIM 2020310100. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma di bidang politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, di mana semua praktik-praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan. Hal ini dikarenakan warga negara merupakan pelaku politik, sehingga masyarakat harus mampu menempatkan kekuasaan tertingginya sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi di mana kekuasaannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia sebagai keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Pada proses reformasi dewasa ini, di beberapa wilayah negara Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA.
terutama bersumber pada masalah agama. Hal ini menunjukkan kemunduran bangsa Indonesia ke arah kehidupan beragama yang tidak berkemanusiaan. Oleh karena itu, merupakan tugas berat bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan suasana kehidupan beragama yang penuh perdamaian, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai sebagai sesama umat manusia yang beradab. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia ini. Yang keenam, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, beberapa makna dalam Pancasila dalam pembangunan iptek itu sendiri yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa memberikan arti bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, namun juga dipertimbangkan maksud-maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan alam sekitarnya atau tidak. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar moralitas bahwa dalam pengembangan iptek haruslah bersikap beradab. Pengembangan iptek yang merugikan tidak akan mewujudkan tujuan sebenarnya iptek, yaitu kesejahteraan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia memberikan arti bahwa pengembangan iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, sehingga pengembangan iptek dapat memunculkan persatuan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendasari pengembangan iptek secara demokratis, artinya setiap individu bebas dalam melakukan pengembangan iptek. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arti bahwa pengembangan iptek harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.